أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azdani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tuhfatur Rasyidah fi Tawdih Al-Mabadi'ul Mufidah, yaitu kitab membahas seputar mustalah hadis yang sangat ringkas, praktis dan juga berfaedah. Terakhir kita ambil kemarin adalah pembahasan seputar apa? Tadlis. Bahwasanya tadlis berbagai macam bentuk dan juga jenisnya. Namun yang paling parah adalah tadlisu taswiyah yang sudah kita lewati kemarin. Kemudian tadlisu syuyukh juga termasuk perkara yang sangat berbahaya juga, walaupun tidak separah tadlis at-taswiyah. Kesimpulannya tadlis itu harus dihindari, terutama dalam menyampaikan hadis atau yang semisalnya, karena tadlis akhul kadzib. At-tadlisu akhul kadzib. Tadlis itu merupakan saudara daripada kedustaan. Secara tidak langsung enggak nampak dia dusta, tapi penyamaran disitulah yang mengandung unsur kedustaan. Sampai-sampai siapa itu al-Imam Abu Bustam Amirul Mukminin bil Hadis Syu'bah bin Hajjaj rahmatullahi alaih, beliau mengatakan la an azniya ahabbu ilayya min an udallis. Artinya apa? Sungguh aku berzina itu lebih aku sukai daripada aku berbuat tadlis. Sekarang pembahasan yang baru, barakallahu fikum, yaitu halaman 51. Tsaniyan, yang kedua, at-ta'nu fir rawi, yaitu kritikan, celaan terhadap perawi. Kalau sebelumnya kan at-ta'nu fil hadis, ya kan? Nah, barakallahu fikum, yaitu celaan atau kritikan terhadap hadis. Sekarang at-ta'nu fir rawi, itu perawinya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat perawi tersebut ada terkadang dicela, dikritik karena mungkin adalahnya atau karena ketelitian dan juga kecermatan dalam hafalannya. Kita lihat qala al-mu'allifu asabahu nasan at-ta'nu fir rawi, yaitu kritikan, celaan terhadap perawi. Ta'rifu, definisinya, wal muradu bit ta'ni fir rawi, yang diinginkan dengan celaan terhadap seorang perawi atau kritikan terhadap seorang perawi, jarahuhu bil lisan, ini menjarahnya dengan lisan. Fulan kadzdzab, fulan su'ul hifdz, fulan saduq. Nah, barakallahu fikum, kalau saduq masih mending ya. Fulan, nah, barakallahu fikum, mungkarul hadis. Nah, seperti itu. Fulan dajjal. Kita lihat yang diinginkan ta'an di sini, mengkritik atau mencela seorang perawi di sini adalah jarahuhu bil lisan, yaitu kritikannya terhadap apa? Perawi tersebut dengan lisan. Wa takallum fi, dan membicarakan tentang perawi tersebut. Sawa'an min jihati adalatihi wa dinih, baik ditinjau dari sisi apa? Adalahnya perawi tersebut dan agamanya. Aw min jihati dhabtihi wa hifdhihi wa tayaqqudihi, atau kritikan tersebut ditujukan kepada perawi. Nah, pada perawi tadi dari sisi apa? Kecermatan, ketelitian hafalannya dan juga kekuatan hafalannya, dan juga tayaqqud, itu sadarnya dia ketika menyampaikan hadis ataukah tidak. Paham ya? Karena tayaqqud itu kan lawan dari ghaflah itu. Jadi kalau menyampaikan hadis, an yakuna mutayaqqidan, itu hendaknya dia itu tidak lalai, dia itu sadar, dia menyampaikan sebagaimana dahulu ketika dia mendengar, yaitu nah, barakallahu fikum, adda kama tahammal, maksudnya dia menyampaikan sebagaimana ketika dia mengambil hadisnya. Mohon salah ya. Sebabnya kenapa? Sababu, sebabnya kenapa seorang perawi kok dikritik, dicela? Asbabut ta'ni fir rawi asyratu umur. Masyaallah. Sebab kritikan atau celaan, jarh terhadap seorang perawi itu ada 10 perkara. Khamsatun tata'allaq bi adalatir rawi. 5 perkara berkaitan tentang apa? Adalahnya seorang perawi. Bagaimana adalahnya? Mustaqimus sirah, itu kan sudah kita lewati kan? Bagaimana? Apakah dia termasuk pelaku bid'ah atau
pendusta atau orang tertuduh dengan dusta atau pelaku kefasikan atau barakallahu fikum yang bagaimana jahalatul ain atau jahalatu barakallahu fikum hal, nanti kita lihat. Wa khamsatun tata'allaqu bidabtih, dan 5 perkara berkaitan masalah kecermatan, ketelitian hafalan perawi tersebut. Paham ya? Nah, kita lihat. Fallati tata'allaqu bil adalah. Adapun perkara yang berkaitan dengan adalahnya seorang perawi, ingat-ingat ya, adalah itu berarti kan perawinya adil, sifatnya adalah. Nah, apa saja? Al-bid'ah. Nah, perawi tersebut apakah pelaku bid'ah atau bukan? Yang kedua, wal kadzib. Perawi tersebut suka berdusta atau tidak? Yang ketiga, wa tuhmah bih, tuduhan dengan dusta. Karena mungkin dia sering barakallahu fikum berdusta, akhirnya ketika menyampaikan hadis, mungkin saat itu dia enggak berdusta tapi dia sudah terkena tuduhan. Nah, terkena tuduhan dia suka berdusta atau yang semisalnya. Nanti akan disebutkan nanti. Wal fisqu, kefasikan. Contohnya apa? Dia pemabuk, peminum khamr, padahal dia menyampaikan hadis, itu juga pengaruh nanti. Wal jahalah, ada penjahalan di sini. Nah, kalau terjemahan bebasnya adalah apa? Kebodohan atau kejahilan. Namun yang diinginkan di sini nanti adalah jahalatul hal atau jahalatu barakallahu fikum al-ain. Itu maksudnya. Paham ya? Nah, kalau jahalatul hal ini kan dohirnya dia menampakkan kebaikan, dohirnya agamanya lurus, tapi halnya enggak ketahuan. Nah, ini juga nanti mencela. Dalam artian apa? Hadisnya tercoreng. Barakallahu fikum. Kalau jahalatul ain memang secara zatnya enggak dikenal. Paham ya? Walaupun nanti rinciannya dengan definisi yang akan disebutkan nanti. Barakallahu fikum. Yang kedua, yang B, yang tadi A, yang B, wallati tata'allaq bid-dabti. Sekarang yang berkaitan dengan ad-dabt, yaitu kecermatan, ketelitian hafalan perawi tersebut. Pertama, fuhsyul ghalat. Nah, apa maksudnya? Kekeliruan yang parah. Banyak kekeliruan. Paham ya? Jadi kekeliruannya itu sudah dikatakan fuhsy, yaitu dikatakan jelek karena parah. Dikit-dikit keliru. Paham ya? Banyak kekeliruan itu maksudnya. Itu fuhsyul ghalat. Yang kedua, ghaflah, lalai. Yang kedua, kelalaian. Dia ketika menyampaikan lalai. Tidak seperti apa dulu ketika dia mengambil, dia menyampaikannya lain. Nah, seperti itu. Yang ketiga, wal waham. Bukan wahm, tapi waham. Waham itu artinya ghalat, keliru juga. Paham ya? Cuman tingkatannya di bawahnya daripada apa? Fuhsyul ghalat tadi itu. Paham ya? Karena ada wahmun, ada wahamun. Jangan disamakan ya. Kalau wahmun itu lawan dari dhannan itu. Kalau wahamun ghalatun. Faham bedanya? Nah, kalau wahamun bi fathi al-ha bi makna al-ghalat. Amal wahm bi sukunil ha diddu ad-dhan. Faham belum? Mahum insyaallah perbedaannya? Ayo na'am. Jadi kalau wahmun bi sukunil ha itu diddu ad-dhan. Lawan daripada ad-dad, yaitu suatu dugaan, sangkaan tapi barakallahu fikum kemungkinan besarnya keliru, itu namanya wahm. Tapi kalau dzan kan dugaan atau sangkaan, kemungkinan besarnya apa? Benar. Naam. Yang berikutnya, wasul hifdz, jeleknya hafalan. Nanti akan jelaskan juga jeleknya hafalan, mungkin ketika menyampaikan dia barakallahu fikum banyak yang tertukar atau yang semisalnya. Yang kelima, al-mukhalafah, penyelisihan. Nanti juga akan disebutkan penyelisihannya berkaitan masalah apa? Seorang perawi meriwayatkan dengan suatu riwayat yang menyelisih riwayat-riwayat yang lain itu mungkin. Nah, di dalam lingkaran itu antum lihat, lingkaran tersebut adalah pembagiannya. Anwa'ut ta'an fir rawi, yang tengah-tengah itulah globalnya. Anwa'un ta'an fir rawi, jenis-jenis celaan, kritikan, jarah terhadap perawi. Ya, sekeliling itu tinggal antum baca itu. Ada yang barakallahu fikum karena bid'ah, kedustaan, at-tuhmah bil kadzib, al-fisq, al-jahalah, al-mukhalafah, su'al hifdz, wahm, al-ghaflah, fuhsyul ghalat, itu digabung di satu. Digabung jadi satu, baik berkaitan masalah adalah maupun berkaitan masalah ad-dabt, kecermatan, ketelitian. Barakallahu fikum hafalan perawi tersebut. Berikutnya, at-ta'nu fi adalatir rawi sekarang. Celaan, kritikan, jarah terhadap apa? Adalahnya seorang perawi. Kita lihat, ini yang berkaitan masalah apa? Masalah adalahnya. Nah, kata beliau, bisa babil bid'ah. Pertama sebabnya karena bid'ah. Jadi perawinya ini pelaku bid'ah. Paham ya? Itu nanti pembahasan yang sering antum dengar, apakah diterima periwayatan dari ahli bid'ah? Jadi ada orang ahli bid'ah meriwayatkan suatu riwayat, membawa suatu hadis, diterima atau tidak? Padahal dia
adalah apa? Pelaku kebid'ahan. Kita lihat nanti. Maknanya ihdatsul rawi fi dinillahi ma laysa minhu. Yaitu seorang perawi membuat perkara baru dalam agama yang bukan termasuk bagian dari agama. Paham ya? Jadi pelaku bid'ah. Nah, jadi bisa dikatakan mubtadi'. Au ta'abbuduhu lillahi bima uhditsa bid-din. Atau seorang perawi beribadah kepada Allah dengan suatu amalan yang itu perkara yang baru dalam agama. Paham belum? Jadi seseorang tersebut beribadah kepada Allah dengan perkara yang dibikin-bikin dalam agama. Paham? Seperti maulidan misalkan, atau memperingati Isra Mi'raj, atau misalkan dia barakallahu fikum melakukan ritual apalagi, barakallahu tahlilan misalkan. Niatnya ibadah itu loh, niatnya ibadah. Nah, perawinya kayak gitu. Dia kalau pagi menyampaikan hadis, kalau malam tahlilan misalkan. Atau misalkan barakallahu fikum hafizakumullah, dia memang perawi, yaitu seorang perawi yang menyampaikan hadis, tapi posisi dia apa? Suka bikin perkara bid'ah misalkan. Nah, seperti itu bagaimana riwayatnya? Hukmu hadithihi, hukum hadisnya, amma sahibul bid'ah al-kubra, ada rincian. Jadi antum langsung jangan menolak dulu, rinci dulu. Bid'ahnya itu kubra atau sughra? Bid'ah kubra itu bid'ah yang besar, yang terkadang bisa mengeluarkan pelakunya dari keislaman, seperti bid'ah Rafidhah. Kafir enggak Rafidhah? Kafir, akfar minal yahud dan nasara. Jahmiyah, bid'ahnya Jahmiyah. Kafir enggak? Mereka kafir, mereka orang kufar. Paham ya? Bahkan tidak dimasukkan dalam 72 golongan itu, Jahmiyah. Nah, seperti itu namanya bid'ah kubra. Kita lihat. Amma sahibul bid'atil kubra, adapun pelaku bid'ah kubra, famardudul hadis mutlaqan ini. Hadisnya enggak terima secara mutlak dah. Li'annahu laisa min ahli Islam, karena dia bukan termasuk pemeluk agama Islam. Seperti apa tadi? Bid'ah Rafidhah. Bid'ah Syiah Rafidhah, bid'ah Jahmiyah. Kubra enggak itu? Kubra. Sampai-sampai para ulama tidak memasukkan apa dalam 72 golongan. Berarti bukan muslim. Paham ya? Seperti itu enggak diterima. Bid'ahnya bid'ah kubra. Wa amma sahibul bid'ah sughra ini. Adapun pelaku bid'ah yang kecil, dia masih muslim, cuman dia pelaku bid'ah. Fayu'tabaru sidquhu, maka yang dianggap itu kejujurannya. Contohnya sekarang ada orang yang suka tahlilan dia. Tahlilan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tahlilan dia. Tapi dia ketika menyampaikan hadis jujur, diterima enggak jujurannya ini? Diterima, itu maksudnya. Fayu'tabaru sidquhu wa dabtuhu. Akan diterima kejujurannya dan kecermatan, ketelitian hafalannya bisyartain. Ini penting syaratnya nih ya, dengan 2 syarat. Jadi nanti kalau antum ditanya orang, apa hukumnya riwayat dari pelaku bid'ah, kita rinci. Bid'ahnya apa dulu? Sughra atau kubra? Kalau kubra, mardudun mutlaqan. Tolak secara mutlak kalau kubra. Kalau sughra bisa diterima. Paham ya? Yang penting apa? Dengan patokan kejujurannya dan juga dhabtnya, tapi dengan 2 syarat. Kita lihat syaratnya. Al-awwal alla yakuna da'iyatan ila bid'atih. Ini penting ini. Yang pertama, hendaknya perawi tersebut bukan penyeru kepada kebid'ahannya. Paham belum? Bukan da'inya, bukan kiainya, bukan ustadznya, bukan syekhnya. Paham ya? Alla yakuna da'iyatan ila bid'atih. Syaratnya perawi tersebut yang melakukan kebid'ahan tersebut bukan penyerunya, bukan da'inya. Paham belum? Bukan pengajak kepada kebid'ahannya. Faham ini? Seperti orang-orang kan biasanya kan ada ahlu bid'ah wad dhalal. Ada penyerunya, ada ustadznya, ada syekhnya, ada kroco-kroconya. Tahu kroco-kroco enggak antum? Pengikut-pengikutnya. Nah, pengikut-pengikutnya biasanya enggak tahu apa-apa dia. Nah, dia meriwayatkan suatu hadis sahih misalkan. Ya terima enggak masalah karena jujur dan juga kekuatan hafalannya misalkan. Tapi kalau sudah da'inya, penyerunya, faham maksudnya ya? Syekhnya atau ustadznya atau kiainya, maka hati-hati. Wasani yang kedua, alla yarwiya ma yurawwiju bid'atah. Hendaknya perawi tersebut tidak meriwayatkan suatu riwayat yang mempopulerkan bid'ahnya. Maksudnya apa? Menguatkan bid'ahnya atau menyebarkan bid'ahnya. Faham? Jadi 2 syarat penting. Pertama, perawi tersebut bukan penyeru bid'ahnya, bukan da'inya. Yang kedua, perawi tersebut tidak meriwayatkan suatu riwayat yang apa? Yang menyebarkan kebid'ahnya, yang membuat populer bid'ahnya. Paham belum? Barakallahu fikum, seperti itu. 2 syarat penting ini. Alla yarwiya man yurawwiju bid'atah. Hendaknya perawi tersebut tidak meriwayatkan suatu riwayat yang membuat populer bid'ahnya, yang membuat terkenal bid'ahnya, yang membuat tersebar bid'ahnya. Paham belum?
Na'am barakallahu fikum. Contohnya, dia seorang perawi meriwayatkan hadis, na'am yang hadisnya itu ternyata apa? Menguatkan perbuatan bid'ahnya. Maulid Nabi itu keutamanya sekian misalkan. Berarti otomatis perawi tersebut kan sudah mengajak kepada bid'ahannya, ya enggak? Kemudian juga sudah na'am barakallahu fikum bikin hadisnya tadi itu yang menyuruh kepada bid'ahannya itu menjadi terkenal atau populer tadi. Allah musta'an. Dua syarat ini penting ya. Dua syarat ini penting. Jadi kalau pelaku bid'ah kecil, sughra, itu nanti yang dianggap itu kejujurannya dan dobetnya. Itu pun dengan dua syarat tadi ya. Syarat pertama apa? Hendaknya perawi tersebut bukan da'inya. Bukan penyerunya, bukan ustadznya, bukan syekhnya. Paham insyaallah? Yang kedua, hendaknya perawi tersebut tidak meriwayatkan hadis yang mengajak atau membuat populer bid'ahnya. Paham belum? Ibrahim. Ayo na'am. Kalau sudah paham itu mudah insyaallah. Itu sebab yang pertama. Sebab pertama, celaan terhadap seorang perawi karena dia pelaku bid'ah. Diterima atau tidak? Ayo kita katakan dirinci dulu. Bid'ahnya kubra atau sughra? Kalau bid'ahnya kubra seperti bid'atul Rafidhah, bid'atul Jahmiyah, mardudun mutlaqan. Ditolak secara mutlak. Paham insyaallah? Tapi kalau bid'ahnya sughra, paham ya? Itu yang dijadikan patokan apa tadi? Jujur enggak orangnya? Kuat enggak hafalannya? Paham belum? Itu pun setelah jujur dan kuat hafalannya cek lagi. Siapa perawi tersebut? Da'inya, ustadznya, syekhnya atau cuman pengikutnya saja? Kalau dia bukan da'inya, bukan ustadznya, bukan pengikutnya, na'am, tafadhal. Ada syarat kedua lagi. Selama dia tidak meriwayatkan suatu riwayat yang apa tadi? Yang membuat populer bid'ahnya, yang menyebarkan kebid'ahannya atau membuat terkenal bid'ahnya. Faham maksudnya? Naam. Mahum Abdurrahman? Ayo. Kita lihat. Yang kedua, bisa bil kadzib. Celaan terhadap adalahnya seorang perawi itu sebabnya karena dusta. Nah, dusta ini macam-macam nanti. Ada yang dustanya itu dia sering berdusta akhirnya dicap dengan kadzdzab. Naam. Terkadang seorang barakallahu fikum ahlul jarh wa ta'dil mengungkapkannya dengan lafaz yang lebih keras, dajjal. Dajjal itu bukan berarti dajjal yang akbar yang antum akan yang antum sudah menyaksikan dalam hadis itu bukan ya. Tapi apa? Dajjal itu kadzdzab. Dari kata ad-dajjal al-kadzib. Paham insyaallah ya? Jadi jangan sampai keliru ya. Karena ada dari kalangan ahlul bid'ah wad dhalal, hizbiyun yang mungkin menuduhkan tuduhan tersebut kepada Syekhuna Al-Fadil Yahya bin Al-Hajuri, katanya Syekh Yahya itu katanya mengkafirkan seorang perawi. Lah kenapa mengkafirkan? Terkadang ketika menjarah fulan dajjal, padahal beliau juga menukilkan yang mereka fahami apa? Dajjal itu menurut mereka itu dajjal yang akan keluar nanti di akhir zaman. Kafir enggak dajjal yang itu? Kafir. Padahal dajjalnya maksudnya kadzdzab. Jadi orangnya tadi yang menuduh itu gagal faham. Faham maksudnya ya? Jadi perawi itu seperti itu. Kalau antum lihat kritikan-kritikan dalam kitab Jarh wa Ta'dil, kadzdzab. Ya enggak? Ya, kemudian apa? Dhaifun hadits imam sunnah. Enggak akan dia istilahnya berbuat kezaliman. Kalau memang hadisnya lemah, tapi kalau dia imam itu loh. Dhaifun fil hadits, imamun fis sunnah. Kalau dalam masalah as-sunnah imam dia. Tapi untuk masalah hadis dhaif, lemah. Ya mungkin karena terjadinya inqita', keterputusan sanad atau yang semisalnya. Tapi masalah sunnah dia imamnya. Paham belum ya? Seperti itu perlu diperhatikan baik-baik. Nah, jadi yang namanya ilmu jarh wa ta'dil luas sekali. Kita lihat di sini yang kedua, bisababil kadzib, sebabnya karena kedustaan. Menjadi coretan, mencoreng adalahnya seorang perawi. Maknahu kadzibur rawi fil hadis an-nabawi. Dustanya seorang perawi di dalam hadis Nabi. Ini masuk dalam hadis apa namanya? Maudhu'. Wal kadzibul mukhtalaqul masnu'u 'alan nabi fadzalikal maudhu'u. Gitu ya. Nah, dalam Baiquniyah itu wal kadzibul mukhtalaqul masnu'u 'alan nabi fadzalikal maudhu'u. Gitu ya lafadznya ya. Ayo, artinya apa? Kedustaan yang dibikin-bikin, yang dibuat-buat, yang dinisbahkan atas nama Rasulullah, paham ya? Itu adalah apa? Maudhu'u. Kita lihat. Jadi kadzib ini maksudnya dustanya seorang perawi dalam penyampaian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia dusta. Hukum hadisi, hukum hadisnya bagaimana? Mardudul hadis. Hadis ditolak. Kalau perawinya itu kadzib, paham ya? Hadisnya ditolak. Wa haditsuhu maudhu'. Hadisnya apa? Maudhu'. Maudhu' ini masuk dalam kategori palsu juga bisa. Hadis palsu kan hadis yang la asal lahu. Enggak ada asal usulnya, enggak ada sumbernya.
Sehingga terkadang ungkapannya la aslalahu, tidak ada sumbernya, tidak ada asal usulnya, maudhu', palsu, paham ya? Nah, seperti itu. Ya tetap maudhu' itu dhaif, cuman maudhu' itu biasanya digunakan untuk sesuatu yang palsu, yang dibikin-bikin. Paham belum ya? Dibikin-bikin hadisnya itu seakan-akan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat. Wal maudhu' lughatan ism maf'ul min wad'a syai'. Maudhu' secara bahasa itu adalah isim maf'ul dari kata wad'a syai'. Nah, seseorang itu menginjak sesuatu atau merendahkan sesuatu. Ai hattahu. Nah, maksudnya orang tersebut menginjaknya, merendahkannya. Sumya bidzalika linhitati rutbatihi daiman. Kenapa dinamakan dengan maudhu'? Dikarenakan rendahnya kedudukan hadis tersebut selama-lamanya. Terus-menerus rendah kedudukannya itu. Enggak bisa ditopang, enggak bisa dikuatkan, enggak bisa naik derajatnya. Inhitat, rendah terus di bawah kedudukannya. Paham maksudnya ya? Linhitati rutbatihi daiman. Karena rendahnya kedudukan hadis tersebut daiman terus-menerus. Paham belum? Enggak bisa dinaikkan, enggak bisa ditopang lagi. Hadis maudhu' seperti itu. Berbeda dhaifun apa kemarin? Dhaifun munjabir. Paham ya? Atau dhaifun munjabar. Paham ya? Itu masih bisa dikuatkan sehingga naik derajatnya menjadi apa? Hasan li ghairih. Nah, kita lihat di sini. Bihaitsu la yanjabir aslan, ya kan? Ditinjau dari siapa? Kok dia itu rendah terus kedudukannya, hina terus kedudukannya? Ditinjau dari si la yanjabiru aslan, tidak bisa terkuatkan, tidak bisa menguat, tidak bisa dikuatkan secara asalnya. Itu palsu. Coba antum cari penguat coba. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, cari penguat coba. Enggak ada penguatnya. Tetap di rendah terus dia. Tetap rendah terus di bawah terus karena palsu gitu loh. Padahal ancaman sudah kita lewati ya, ancamannya dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu itu apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Wal iyadu billah. Wastilahan, secara istilah, al-kadhibul mukhtalaqul masnu'u al-mansubu ila nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis maudhu' itu secara istilah adalah apa? Adalah al-kadzib, kedustaan mukhtalaq yang dibikin-bikin, al-masnu' yang dibuat-buat, al-mansub yang disandarkan, dinisbahkan ila nabi, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu namanya hadis palsu, bikinan sendiri. Sampai-sampai para ulama menyebutkan zaman dahulu banyak yang memalsukan hadis itu sesuai dengan apa? Profesinya. Kalau dia pedagang nanti bikin hadis palsu untuk dagangannya. Kalau dia adalah seorang misalkan petani misalkan membuat hadis palsu. Kalau dia adalah seorang penjual emas misalkan membuat hadis palsu untuk melariskan dagangannya. Bayangkan itu. Nah, Allahu musta'an. Misaluhu ma akhrajul Hakim an Jabir radhiyallahu anhu hada, yakni Ali itu harokatnya keliru itu ya, yakni Aliya ibn Abi Thalib. Itu Aliya itu keliru. Nah. Amirul Barazah qatilul fajarah, masyaallah. Nah, hadisnya ini seakan-akan maknanya bagus, tapi palsu gitu loh. Hadisnya apa? Palsu. Kita lihat. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu hada. Ini adalah yakni Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah adalah apa? Pangeran atau pemimpin yang terkenal. Qatilul fajarah, pembunuh para orang-orang jahat. Paham ya? Hadisnya ini palsu. Hadisnya palsu. Memang Ali bin Abi Thalib terkenal memang sebagai khalifah itu. Bahkan digelari dengan apa? Haidarah, ya enggak? Samatni ummi Haidarah. Ibuku menamakan diriku dengan Haidarah. Pandai di dalam apa? Memainkan pedang. Jadi kalau adu satu lawan satu menang terus Ali bin Abi Thalib ini. Paham ya? Terkenal seperti itu. Naam. Wa fi sanadihi, di dalam sanadnya ada Abu Ja'far Ahmad bin Abdullah bin Yazid Al-Harrani, qala Ibnu Adi yada'ul hadis. Ibnu Adi mengatakan Abu Ja'far Ahmad bin Abdullah bin Yazid Al-Harrani tersebut adalah memalsukan hadis. Paham belum? Sehingga apa? Ya udah selesai. Telaannya termasuk berat ini kalau memalsukan hadis ini. Paham belum ya? Nah, barakallahu fikum. Kadzib, dusta. Mohon insyaallah. Itu hadis yang pertama. Jadi kalau perawinya sudah dikenal dengan kadzib, dusta, nah barakallahu fikum, seringnya hadisnya maudhu', palsu. Hadisnya maudhu', palsu dan ditolak. Sekarang yang kedua.
Bisabab tuhmah bil kadzib ini. Yang kedua tuhmah, tuduhan. Kenapa perawi dicela? Adalahnya kenapa dicela? Karena tuduhan dengan kedustaan. Dia tertuduh dengan dusta. Paham belum? Tertuduh dengan suatu kedustaan. Kita lihat. Nah, maksudnya dituduh dia itu berdusta gitu. Kita lihat. Ma'nahu kadzibur rawi fi haditsin nas. Dustanya seorang perawi di dalam ucapan kepada manusia. Jadi dia suka berdusta ketika ngomong sama manusia itu loh. Bukan ketika menyampaikan hadis. Kalau yang pertama tadi jelas ketika menyampaikan hadis dia dusta. Kalau ini enggak, dia seorang perawi ini dusta ketika berbicara kepada manusia. Sehingga manusia menghukumi apa dia? Pendusta, ya enggak? Tertuduh dengan dusta. Nah, suatu ketika dia menyampaikan hadis, tertuduhlah dia berdusta gitu loh. Paham belum? Karena kebiasaan perawi tersebut berdusta kepada manusia. Paham bedanya? Kalau yang pertama kadzib, benar-benar dusta dia, menyampaikan hadis juga dusta. Paham ya? Membikin-bikin, mengada-ngadakan. Nah, hadisnya dibikin-bikin, dibuat-buat, kan dusta yang pertama. Kalau yang kedua ini bukan, tuduhan. Tertuduh dengan apa? Kedustaan. Sebabnya kenapa? Karena sebabnya perawi tersebut kalau bicara kepada manusia itu dusta gitu loh. Paham belum? Nah, wa tafarruduhu bi riwayatin haditsin mukhalifin lil qawaidil ma'lumah. Kemudian perawi ini di hadapan manusia sudah dikatakan dia berdusta. Ya, ketika bicara kepada manusia dan menyendirinya perawi tersebut dengan suatu riwayat hadis yang menyelisih kaidah-kaidah yang sudah diketahui. Ya, sudah dia tertuduh dengan dusta, kemudian apa? Menyendiri lagi. Menyendiri dengan suatu riwayat hadis yang menyelisih kaidah yang sudah ditentukan. Nanti akan disebutkan. Hadisnya apa namanya? Matruk biasanya, ditinggalkan. Hukum haditsnya mardudul hadits wa haditsu matruk ini. Hukum hadisnya apa? Matruk, ditinggalkan hadisnya. Min qismi dhaif, termasuk pembagian daripada hadis dhaif. Paham insyaallah ya? Paham insyaallah? Alhamdulillah. Paham insyaallah? Mafhum? Nah, kita lihat di sini. Wal matruk lughatan ismu maf'ulin min at-tark. Nah, matruk secara bahasa adalah ismu maf'ul dari kata tark. Itu tark meninggalkan. Wal Arab tusamma al-baidah ba'da khurujil farhi minha at-tariqah, masyaallah. Ini ungkapan orang Arab ini. Orang Arab biasanya menamakan apa telur itu apabila sudah keluar anaknya, telur atau telur ayam itu ya keluar anaknya atau telur aja ya keluar anaknya sudah netas itu dinamakan tarikah. Kenapa tarikah? Karena telurnya sudah enggak ada fungsinya lagi. Paham ya? Telurnya enggak ada manfaatnya lagi. Nah, kita lihat ay matrukah ditinggalkan la faidata minha, enggak ada faedahnya lagi. Kenapa enggak ada faedahnya? Kenapa kira-kira Husain? Kenapa enggak ada faedahnya? Karena yang intinya kulit telur itu apa di dalamnya? Dalamnya. Kalau dalam sudah keluar selesai. Sudah netas. Kulitnya gimana? Dibuang, matrukah, ditinggalkan itu maksudnya. Ini ungkapan orang Arab ini. Tusammi na'am. Wal Arab tusammi al-baidata ba'da khurujil farhi minha at-tariqah. Orang-orang Arab itu menamakan telur kalau sudah keluar. Na'am barakallahu fikum. Ya. Anaknya atau keluar apa istilahnya itu netas, yang ada di dalamnya itu sudah netas, maka dinamakan tarikah. Ai matrukah, ditinggalkanlah, faedatan minha, enggak ada faedahnya. Wastilahan secara istilah, huwal haditsul ladzi fi isnadihi rawin muttahamun bil kadzib. Hadis matruk itu secara istilah adalah hadis yang di dalam sanadnya itu ada seorang perawi yang barakallahu fikum tertuduh dengan dusta. Jadi perawinya tertuduh dengan dusta. Wasababu ittihamihi bil kadzib. Ini kita lihat sebabnya kenapa kok dia dituduh dengan dusta, kenapa sebabnya? Sebab tertuduhnya dia dengan kedustaan kama taqaddam, sebagaimana sudah kita lewati. Nah, barakallahu fiikum, sebabnya karena dia suka dusta kepada manusia di dalam ucapannya. Paham belum? Di atas itu kadzibur rawi fi haditsin nas itu. Sebabnya karena dia suka dusta ketika bicara kepada manusia. Setelah itu apa? Dia menyendiri dengan suatu riwayat yang apa? Yang riwayat tersebut menyelisih kaidah-kaidah yang sudah diketahui. Paham soal ini, Abdullah? Paham? Ayo, kita lihat di sini. Alla yurwa dzalikal hadits illa min jihatihi, ya kan? Nah, tidaklah diriwayatkan hadis tersebut kecuali dari sisi dia aja. Dari dia saja. Wa yakunu mukhalifan lil qawaid ma'lumah. Itu pun apa? Hadis yang diriwayatkan dari sisi dia, yang dia menyendiri dengan suatu riwayat hadis tadi itu pun menyelisih kaidah-kaidah yang sudah diketahui. Nah, au annahu urifa bil kadzib fi kalamih, atau orang itu sudah dikenal dengan dusta dalam ucapannya. Jadi dengan ucapannya sudah dikenal dengan dusta. Wa illam yadhhar minhu wuqu'u dzalika fil hadits nabawi. Walaupun tidak nampak
terjatuhnya dia dalam kedustaan ketika menyampaikan hadis Nabi. Paham belum? Jadi ketika dia menyampaikan hadis Nabi itu enggak nampak kalau dia itu dusta. Cuman orang itu sudah dikenal kalau dia itu dusta gitu loh dalam ucapannya. Paham belum? Nah, orang itu sudah dikenal kalau berbicara sama manusia itu dusta, sehingga ketika menyampaikan hadis walaupun kelihatannya enggak dusta, itu sudah muttahamun bil kadzib. Dia tertuduh dengan apa? Suatu kedustaan. Paham? Nah, kita lihat di sini. Wa mithalu ma rawahu Al-Qudai an Ali radhiyallahu anhu istaddi azmatu tanfariji. Ini kalau anak teliti dan anak lihat itu aslinya pantun atau puisi mirip. Yang lafaznya sama juga. Nah, artinya apa? Artinya tahanlah kuat-kuat perkara yang bikin kamu sakit. Paham ya? Sesuatu yang menyakitkan dirimu tahanlah kuat-kuat. Niscaya apa? Niscaya kamu nanti akan apa? Akan barakallahu fikum mendapatkan jalan keluarnya. Paham ya maksudnya itu? Ini hadisnya palsu. Hadisnya apa? Matrukah, dhaif. Naam. Istaddi azmatu tanfariji. Disebutkan di sana itu dalam pantun itu. Kalau ini kan zahirnya hadisnya. Zahirnya kan seakan-akan ungkapan Ali bin Abi Thalib ya. Cuman kalau di dalam barakallahu fikum kitab itu ada gabungannya. Ada gabungannya yang intinya perintah untuk menahan, tahanlah sekuat mungkin perkara yang bikin kamu itu susah atau sakit, tanfariji. Niscaya kamu apa? Akan hilang semua yang membuat kamu susah tadi itu. Jalan keluar itulah, mendapatkan jalan keluar. Wa fi sanadihi Husain bin Abdullah bin Dumairah wa huwa muttahamun. Di dalam syaratnya ada Husain bin Abdullah bin Dumairah, yang mana Husain tersebut, Husain bin Abdullah bin Dumairah wa huwa muttaham, tertuduh dengan apa? Dusta. Nah, qala Abu Hatim matrukul hadis kadzdzab ini. Abu Hatim mengatakan bahwasanya Husain bin Abdullah bin Dumairah itu apa? Matrukul hadis. Hadisnya ditinggalkan kadzdzab, dia pendusta. Ya, ini jarah yang seperti ini barakallahu fikum hafizakumullah perlu diperhatikan. Bid'ah, kadzib, muttaham bil kadzib. Ini sudah apa? Sudah seringnya itu hadisnya itu curigai sudah. Untuk disahihkan itu sangat berat. Untuk disahihkan sangat berat, apalagi sudah matruk, apalagi sudah apa? Maudhu'. Kalau bid'ah tadi masih ada rincianan itu. Naam. Seperti itu. Adapun yang keempat sama yang kelima insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiikum wa hafizakumullah. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.